Kehamilan adalah sebuah perjalanan yang penuh keajaiban. Namun, di balik keindahan menanti buah hati, ada beberapa kondisi kesehatan yang menuntut kewaspadaan ekstra dari setiap ibu dan keluarga. Salah satu yang paling sering menjadi perhatian dunia medis adalah preeklamsia. Anda mungkin sering mendengarnya dengan istilah keracunan kehamilan. Tapi, apa sebenarnya kondisi ini? Mengapa ia bisa datang tiba-tiba dan membahayakan nyawa ibu serta janin? Dalam 4 menit ke depan, kita akan mengupas tuntas tentang definisi, penyebab, siapa yang berisiko, dan bagaimana langkah pencegahannya. Mari kita simak bersama. Pertama, mari kita samakan persepsi tentang apa itu preeklamsia. Secara medis, preeklamsia adalah komplikasi kehamilan yang serius, yang ditandai dengan 2 hal utama: tekanan darah tinggi, hipertensi, dan tanda-tanda kerusakan pada sistem organ lain, biasanya ginjal atau hati. Penting untuk diingat. Kondisi ini biasanya baru muncul setelah usia kehamilan mencapai 20 minggu. Jadi, seorang ibu yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal, tiba-tiba bisa mengalami lonjakan tekanan darah di pertengahan atau akhir kehamilan. Salah satu tanda khas kerusakan organ yang sering ditemui adalah adanya protein di dalam urin, atau disebut proteinuria, jika tidak segera ditangani. Preeklamsia dapat berkembang menjadi eklamsia, sebuah kondisi yang jauh lebih fatal, yang disertai dengan kejang-kejang. Lantas, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Hingga saat ini, para ahli medis sepakat bahwa penyebab pasti preeklamsia masih menjadi misteri yang kompleks. Namun, bukti ilmiah terkuat mengarah pada satu organ vital, plasenta. Pada kehamilan normal, pembuluh darah baru akan terbentuk untuk mengirimkan darah ke plasenta agar janin mendapatkan nutrisi. Namun, pada kasus preeklamsia, pembuluh darah ini tampaknya tidak berkembang dengan sempurna. Mereka lebih sempit dari yang seharusnya dan bereaksi berbeda terhadap sinyal hormonal. Akibatnya, aliran darah ke plasenta menjadi terbatas. Ketika plasenta tidak mendapatkan cukup darah, ia akan melepaskan zat-zat tertentu ke dalam aliran darah ibu yang memicu gangguan pada pembuluh darah ibu, menyebabkan tekanan darah melonjak naik dan merusak organ-organ vital. Meski penyebab pastinya belum 100% diketahui, dokter telah memetakan siapa saja yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi ini. Apakah Anda atau orang terdekat Anda termasuk di dalamnya? Faktor risiko pertama adalah riwayat kesehatan. Jika Anda pernah mengalami preeklamsia di kehamilan sebelumnya, risiko Anda untuk mengalaminya lagi cukup tinggi. Begitu juga jika ada riwayat hipertensi kronis, migrain, diabetes tipe 1 atau 2, serta penyakit ginjal sebelum hamil. Faktor kedua adalah kehamilan itu sendiri. Kehamilan pertama, kehamilan kembar, atau jarak antar kehamilan yang terlalu dekat kurang dari 2 tahun, atau terlalu jauh lebih dari 10 tahun, dapat meningkatkan risiko. Faktor ketiga berkaitan dengan kondisi fisik. Ibu hamil dengan obesitas, atau usia ibu saat hamil, yaitu di atas 35 tahun, atau justru terlalu muda di bawah 20 tahun, juga perlu waspada. Tanda dan gejala utama. Preeklamsia biasanya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu. Waspadai tanda-tanda berikut. 1. Hipertensi. Tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. 2. Kenaikan berat badan ekstrem lebih dari 1 kg per minggu. 3. Proteinuria. Protein dalam urin positif 1+ atau lebih dari 300 mg per 24 jam. 4. Edema bengkak, terutama pada wajah, sekitar mata, dan tangan. Tanda bahaya diagnosis lanjut. Kondisi ini dapat dikonfirmasi jika terdapat gangguan organ lain, seperti satu organ, trombosit turun kurang dari 100.000, gangguan fungsi ginjal dan hati, atau edema paru 2 saraf, sakit kepala hebat, gangguan penglihatan, hingga stroke. 3. Janin. Pertumbuhan terhambat FGR atau air ketuban sedikit oligohidramnion. Langkah pencegahan sikap proaktif. Kunci pencegahan adalah pemeriksaan antenatal ANC rutin, terutama untuk memantau tekanan darah dan urin. 1. Pola makan. Kurangi garam. Perbanyak kalsium susu atau biji-bijian, magnesium, asam folat, sayur, dan buah. 2. Aktivitas fisik. Olahraga ringan, jalan kaki atau berenang, dan istirahat cukup. 3. Hindari risiko. Stop merokok atau alkohol. Kelola stres, aspirin dosis rendah dapat diberikan dokter jika berisiko tinggi. Pentingnya edukasi. Tingkat pengetahuan ibu hamil sangat berpengaruh terhadap pencegahan. Ibu yang paham gejala dan risiko cenderung lebih rajin melakukan ANC dan menjaga pola makan, sehingga risiko komplikasi dapat ditekan. Lalu, pertanyaannya, bisakah preeklamsia dicegah?
Meskipun kita tidak bisa sepenuhnya menghilangkan risiko, kita bisa mengendalikannya. Langkah pencegahan terbaik adalah pemeriksaan kehamilan rutin antenatal care. Jangan pernah melewatkan jadwal kontrol dokter. Di sanalah tekanan darah dan urin Anda akan dipantau secara berkala. Bagi ibu dengan risiko tinggi, dokter mungkin akan meresepkan aspirin dosis rendah yang dimulai sejak trimester pertama. Ingat, ini harus berdasarkan resep dokter. Jangan meminumnya sembarangan. Selain itu, jaga kenaikan berat badan agar tetap ideal, kurangi konsumsi garam berlebih, dan pastikan asupan kalsium tercukupi. Preeklamsia adalah musuh dalam selimut. Ia sering datang tanpa gejala yang dirasakan ibu. Karena itu, deteksi dini adalah kunci keselamatan. Jaga kesehatan Bunda demi masa depan si kecil. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kehamilan Anda dan keluarga selalu sehat dan selamat.